karena kan hanya melihat di proyektor. Nah, ini ya hopefully nanti kalau kalian mau print screen print kan bisa ya kalau di Zoom meeting ya. Jadi yang saya pakai ini adalah pakai tracer 9 9 seperti itu. Terus ini sebenarnya interface-nya bisa kalian gedein kayak punya saya ini, saya gedein namanya fontnya ya. Di sini ada font, nah, itu saya kasih gede gitu supaya lebih kelihatan. Kalau misalkan kurang kurang jelas gitu nanti kalian bisa kita atur fontnya di sini seperti itu. Kemudian maybe di bagian customize user experience ini kan bisa cek atau cek itu untuk melihat informasi-informasi yang ada di kanvas. Putih ini kanvas yang saya sebutnya seperti itu. Terus, ini nggak bisa diinfect. Oh, jadi kecil. Oke, eh, yang pertama itu adalah sisi visual. Dari sisi visual itu kalian bisa coba mulai bukan dari mode logical ya, tapi mulai dari physical. Itu untuk efek visual supaya mungkin kalau kalian sempat lihat di vlog-vlog eh, orang-orang yang bikin beberapa pakai tracer itu dia kok bisa rapi gitu ya, bisa ada apa namanya visualisasi seperti rak server pada umumnya. Nah, itu sebenarnya dari tab physical itu kalian bisa 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 mulai dari situ. Jadi tidak dari logical. Kalau kemarin di pertemuan kita terakhir di 431 itu kan kita mulai dari logical, kemudian kita klik physical, dia udah ketata gitu ya. Nah ini kita mulai dari physical. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai dari physical, itu kalian harus pergi dulu ini apa namanya, entah rek atau table, atau kita bisa inventory cell. Nah ini di bagian ribbon yang sebelah atas tengah kanan ini itu kan bisa add. Ya, saya pakai rek 2 aja, jadi bukan muncul rek seperti ini ya. Ini slider di kanan ini dia masih agak ke bawah karena ini tak bikin gede ya, jadi apa namanya, coba di slide ke bawah kalau misalkan kalian nambah table misalkan. Nah, table itu kan di bawah. Nah, kalau di atas ini coba kelihatan bagian atasnya doang. Nah, ini yang bagian doang slide. Apa ini kayak item-item di atas ini sebenarnya dia table manage seperti itu. Nah, ini misalkan ada table, ada rak, ada satu rak, ada satu table. Nah, misalkan kita mau lihat, eh, saya kemarin sempat share ini ya, share jaringan ini. Itu kalau kalian perhatikan, eh, paket tracer zaman dulu itu kita suka pakai 2811 sama space 1841 ya untuk routernya seperti itu. Dan ini kalau nggak salah router juga kenapa pakai apa versi yang ini, karena itu yang dimiliki FTI. Jadi FTI itu literally dia punya 1841 dan 1241. Nah ini misalkan kita mau pakai yang 1841 ya, nah ini kita pasangnya ke, nah, ke situ. Misalkan, nah ini kebetulan apa namanya, patch panel sama routernya ini ya, um, router dan patch panelnya kalau kita grab router itu dia langsung keluar
touch panelnya seperti itu. Nanti kalau mau kita zoom, nah ini langsung dia ada ini ya, filter zero seperti itu. Ini kita langsung bisa edit menu di sini. Kemudian ya kalau kita mau tambahkan atau tambahkan modul ya kita mau di sini. Kita mau coba kasih dua ya, ini 18 modul ya. Wih, baru sedikit saya kasih coba berapa ini. Kelihatan 11. 11. Jadi yang di atas paling atas ini adalah PDD ya, Power Distribution Device. Jadi otomatis ada ya, ini kalian bisa geser-geser geser alatnya lah untuk apa namanya ditaruh di mana gitu. Ini kayak Rekmon ya, kayak Rekmon asli. Jadi mungkin nggak mau lihat Rekmon seperti apa bisa tanya ke laboran atau ke bagian material itu ada. Yang sekarang kita mau tambahkan modul dulu. Nah ini juga yang saya mau uh, sampaikan, mungkin sudah sempat ada yang tahu atau ada yang belum tahu ini ya. Bentar ini kok ini kayak gini ya. Ini karena saya pakai yang nah, ini mungkin tampilannya agak beda dengan yang kita pakai kemarin ya, atau karena ini yang baru ya, saya dengarnya yang paling baru sih dari apa namanya, dari Cisco-nya. Mungkin agak ini versi baru, versi 9 sama sih dulu. Mungkin ada sedikit perbedaan ikon ya, jangan bingung ya, mungkin ikonnya kok jadi keren ya, jadi tidak ada ikon ini. Kalau kemungkinan bisa disetting di preference ya, saya kok lupa, atau karena ganti ganti apa tema ya, kemarin saya agak lupa. Nah ini kita mau pakai saya mau ajarkan ini nih, bagaimana menggunakan koneksi antar antar router ya kalau menggunakan serial. Jadi kita matiin dulu. Nah itu tombol oh harus di depan. Jadi kalau yang 1841 dia bisa langsung di depan, tapi kalau yang 2811 dia harus masuk ke routernya terus mematikan dari situ. Nah kita akan pakai yang 2T ya, HWIC 2T, pokoknya 2T gitu. Nah terus eh, kalau kalian perhatikan kita masukin ini apa namanya, masukin modulnya itu nanti itu akan ngefek ke nomor urut ya. Jadi contohnya di sini itu ya, saya coba bikin 12811 lagi. Ini. Kemudian aku pasang di sebelah sini. Ya, perbedaannya router atom sama router 2 ini itu nih ya, gitu ya. Nah, itu tuh nanti ngefeknya ke misalkan yang router satu itu ke ini loh, apa namanya? Kode urutan serial 0001 ini loh. Nah, ini serial itu garis miringnya ada tiga ya. Jadi ada tiga apa itu.
dengan tiga kode. Kalau fast ethernet biasanya dua. Kalau yang serial tuh ada. Nah, di ujung yang router satu nih ya, di ujung kanan bawah itu dia 000 nol 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 ya. Dua dong, pertama ini 00. Karena di router 2 kita lihat di ujung kanan bawah ini dia 01. Jadi itu kayak ada ID ID lubangnya gitu kan. Jadi tidak semua lubang ketika kita masukkan pertama, oh itu berarti jadi 0000 enggak. Itu kayak ada ID lubangnya di soketnya. Tapi kalau kita masukkan dia ke atas, ya kita masukkan ini khusus yang punya lubang kecil banyak ya. Jadi ini contohnya rute 3, rute 3 tak taruh di atas ini ya. Itu dia akan 02 seperti itu. Jadi posisi menentukan prestasi di sini itu ya. Nanti kalau yang di atas kiri itu 03 seperti itu. Itu. Jadi ini nanti efeknya apa? Efeknya adalah ketika nanti kita mau mengkoneksikan konektor ke hmm, ini. Ini pakainya pokoknya yang 2T ya. Jadi WIC entah apa tadi. Yang 2811 namanya HWIC gitu ya. Pokoknya konektornya itu modulnya itu adalah yang 2T ya, pakai 2T. Ini tak taruh di kanan. Nah, kalau ditaruh di kanan itu nomornya 00. Jadi nanti yang sebelah kiri itu nomornya akan 1. Jadi kita mau pakai LC 1841 zero thermal itu sebagai star ya. Ini star gitu. Terus router 1, 2, 3 dia nyambung ke atas menggunakan serial. Berarti karena ini 2T itu hanya ada 2 serial, kita perlu tambahin satu lagi modul untuk yang di router 6 untuk di misalnya konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, nanti mungkin ada macam router yang seperti ini, yang 1841 yang di atas ini, yang router 0, itu biasanya dia akan jadi router ini, Ildun. Nah, jadi kayak Ildun ini kan lah kebetulan pakai 2811 ya ini, tapi ya bisa pakai 1841 bisa juga. Jadi Ildun ini kalau dilihat dia ada 3 serial keluar dan 3, oh ternyata ada banyak ya. Yang 3 serial ada Tildun sama Perkat. Nah ini Perkat ini juga ada 3 serial ya. Tildun sama Perkat ada 3 serial. Soalnya yang colokannya paling banyak ini si Tildun ini. Tildun 3 fasetamnet, 3 serial. Nah ini masih eh, pakai aturan teori ya. Jadi router petisi itu dia pakainya cross seperti itu. Nah antara router kalau serial itu koneksinya harus DCE. Nah ini kita saya mau tes. Nah ini seperti itu. Tapi pastikan semua router udah hidup, itu hidup, itu hidup. Tuh. Nah sekarang untuk koneksi dari router ke router ini ya nggak ada PC. Dan pasang PC dulu. Pasang PC-nya lewat meja ya. Ini ditaruh di meja. Ini PC. Nah, di sini ada di meja. Sebenarnya nah, nanti sini akan connect ke salah satu router. Nah, ini ada masa connectnya semua ini. Yang kuning ini dan ini fase dalam. Nah, kemudian ini dengan
Bagusnya apa? Episode mana yang sekarang kita akan mengkoneksikan antara router ke router. Nah, ini modelnya itu star, jadi supaya lebih apa namanya, lebih masuk akal, tak coba ah, hmm, misalnya gini. Ini kalau yang apa namanya, OCD itu, ini pasti harus rapi. Saya agak sedikit OCD. Nah, ini sekarang kita bisa koneksi ini ya, dari router 0 untuk 5 ke router satunya bisa biar best tetap punya setar itu. Oke, pertama kita masuk ke konektor, terus pakai yang DCE ya, DCE. DCE. Nah, DCE. DCE pertama koneksikan ke pertama, kalau konektor jadinya harus masuk di vertikal. Nah, untuk yang vertikal ngatur supaya cantik aja ya, supaya lebih cantik seperti itu. Kita bisa pakai vertikal. Jadi untuk bisa ke sana nggak bisa ya. Nanti kalau misalnya kalian tahu caranya, dan kalian bisa webnya kok jadi. Sekarang kok koneksi kalian kita tetap harus masuk ke, kalau ikonnya ganti dari physical ke logical gitu ya. Oke, siap. Tapi kalau di physical ini, kalau kita mau koneksi kok agak sulit. Sulit. Oh, gini. Ini ya harus pesan ya. Nah, pakai DCE ya. Pakai DCE, terus misalkan saya mau bahwa nama sampai minus ya, nama ini kita yang kan ada di situ satunya baru tersatu yang mau intinya yang mau. Nah, terus ini nanti kelihatannya ada cara untuk supaya nah, di manage all itu kelihatannya kayak dimasukin ke apa namanya, ini ke bawah dulu, jadi supaya kelihatan lagu diberikan di atas ini kayak manage ya, dia keluar gitu ya. Mau di manage ini di manage ini dan OCD dan misalnya pakai. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi ketika kalian klik DCE yang pertama kali, itu harus kita set clocknya di apa namanya, aturannya itu kalau pakai DCE, jadi C-nya itu sebenarnya clock. Jadi kalau kalian lihat ke logical, nah ini ada DCE ini ya, DCI itu ada gambar jamnya seperti itu. Nah, yang diklik pertama itu harus di set clocknya, nanti di set konfigurasi interface. Nah, itu yang diklik pertama. Nah, caranya tahu kalau nanti kalian lupa nih, kalian pakai yang logical. Kalau logical, nah ini kalau kita pakai logical berarti kita mau pasangkan yang 001 itu ya, ini yang pertama nih, saya klik pertama ya, dari ini yang sudah DCE.
Yang pertama, ini terus dari kedua, dari kedua ke kalian kita. Nah, mungkin eh, di satu waktu kalian lupa mana yang saya klik pertama. Udah jadi kayak kayak gambar-gambar yang di soal itu udah jadi gitu kan. Mungkin yang router tiga ini DCE-nya kita klik pertama di router tiga itu, terus klik yang kedua itu di router 0. Jadi tadi kan makanya ini router satu sama dua tak taruh di sebelah kiri itu supaya tahu kalau yang satu sama dua itu klik pertama DCE-nya dari router 0 yang pertama. Ini kan yang router tiga itu klik pertamanya di router tiga. Nah, ngeceknya gimana? Nah, ini agak sedikit eh, apa namanya? Agak sedikit komen lain ya. Jadi kalau kelihatan di visible-nya seperti ini, itu apa ini yang cantik dan cantik. Nah, untuk ngecek apa namanya? Ngecek siapa DCE siapa DTE itu harus pakai komen lain. Oh ya. Jadi kita akan masuk ke sini ke bagian konflik, gitu ya. Konflik atau CLI boleh, konflik di bagian sini boleh, karena kan supaya kelihatan, kalau mau kelihatan nama-nama interface-nya ya pakai yang di tab konflik, tapi kalau udah apa udah jago pakai CLI ini langsung bisa pakai. Nah, terus di sini kalian apa itu suruh press return ya. Ya, ini harus dicoba. Dan di konflik mungkin nggak bisa. Terus masuk ke CLI aja. Ini ya, nanti ini. Nah, itu kalian ini aku ngepek di apa namanya? Di ini ya, di Google Drive ya, aku pakainya Drive. Nah, itu tuh masukkan perintah ini. Nah, serial ini tak tulis di chat banyak kalian. Itu namanya X X. Jadi tadi kalau kita ke thermal ya, thermal di sini, terus itu belum interface controller ya, controller serial, controller. Ini kalau kalian lupa ininya, kalian ini pakai tab completion dia bisa. Controller terus serial, tab itu dia bisa. Di internal ini ada apa nih? Serialnya yang terkoneksi tadi ini, kalian harus cek ke sini. Oke, ini saya bilang nama. Nah, sebenarnya si jam ini ya, si jam itu dia keluar kalau kita hover mouse kita di sini. Kalau mau diperlihatkan secara ini ya bisa ini pakai ini always show port label in logical workspace. Nah, ini dia keluar, cuma jadinya nggak nggak aturan ya. Jadi kan dia itu kayak label yang ada di port gitu. Jadi kalian harus memposisikan si router itu supaya supaya ini supaya kelihatan jamnya. Jadi sebenarnya jamnya kelihatan kalau di eh, ini di mana namanya di hover di ini ya. Yang sekalian di hover di ini di port dan itu kadang hovernya ini agak-agak susah ya, nggak kelihatan. Nah, itu kita lihat. Nah, ini supaya lebih mantap itu ya pakai PLI gitu ya. Terus dicari itu ada apa kata-kata ini DCE V35. Itu berarti dia DCE. Gitu. Nah, eh, tadi kan di router 0 ada yang DTE ya, ada yang diklik konektornya itu nomor 2 gitu. Setelah router 3 katanya, koneksi router 3. Nah, itu ini kalau gini kita
Q saja, Q itu langsung ganti dia. Nah ini tadi kita lihat serial 000 itu dia DCE. Nah sekarang yang lain contohnya ini rute tidak jelas. Preference udah cukup labil when most over harus dijanjikan. Ini di serial 0010. Nah lihat ini perintahnya sama itu kali yang 010. Nah ini dia DDE gitu. Nah terus udah tahu DCE DDE terus gimana? Nah biasanya DCE DCE itu harus di set clock ya, harus di set nih. DCE is the clock master requires clock rate configuration enabled in link seperti itu. Nah ini mau pakai apa namanya, mau pakai command line silahkan di Google, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa di bagian config pakainya. Jadi tadi kan ada apa tadi 000 000 terus bawahnya ini ya 001 000 dan 01 000 dan 001 di sini ada settingan crop rate. Ini kalau kalian klik di interface ini kalian bisa perhatikan di command line bawah ini dia berubah-ubah ya, berubah-ubah. Jadi interface serial apa nanti kalau kalian mau pakai uh, command line-nya nanti dia akan muncul di equivalent US command seperti itu. Jadi kita pakai ini. Nah yang 000 ini kan kita harus setting clock rate. Nah clock rate biasanya dipakai untuk DCE itu adalah 64.000. Ini clock rate 64.000. Jadi kalau kalian mau pakai CLI yaitu pertama kalian masuk config dulu ya. Di sini kan ketika tadi saya show itu kan nggak ada config-nya nih. Nah itu kalian pertama enable dulu dari apa namanya, konsolnya ini lebih besar menjadi crash seperti itu ya, enable. Kalau yang show tadi itu nggak perlu eh, show controller serial itu dia nggak perlu crash ya, nggak perlu super user, dia cukup eh, lebih besar aja atau konsol user biasa itu bisa show. Tapi kalau untuk settingan itu ya, itu kalian pertama harus enable dulu. Ini biasanya sih di pelajaran routing switching akan diajarin. Tapi ya nggak apa-apa. Karena udah kenal pakai tracer dari Jarkom nggak apa-apa. Jadi enable pastikan jadi crash. Kalau mau pakai CLI ya, ini pengetahuan aja. Jadi kalian masukkan konfigur terminal. Jadi ini konsol untuk melakukan konfigurasi apapun yang ada di router Cisco. Jadi ditandai dengan modenya menjadi config dan crash ya. Harus crash dulu. Kalau kalian belum enable, masih di lebih besar seperti ini, panah ini, itu kalian langsung config terminal itu nanti biasanya akan error seperti itu. Nah terus baru masuk ke konfigurasi apa, jadi interface atau konfigurasi apa gitu. Ini kayak limit sih. Nah, ini langsung gini aja. Jadi bertahap kalau di Cisco itu. Jadi harus masuk satu-satu kayak masuk ke folder, subfolder seperti itu. Command lainnya. Kalau di Linux kan bisa disambung ya, perintahnya bisa disambung gitu pakai double dan itu kalau nggak salah. Nah ini harus satu-satu untuk jalan. Oke, terus habis itu begitu masuk ke interface 000 ini dia ganti nih config-nya, ganti nih modenya konsolnya jadi config if. Oh, ini berarti ke interface seperti itu. Terus di dalam interface tadi baru di set clock rate 64.000 seperti itu. Jadi gampangnya ya kalau di pakai tracer ya pakai ini config gitu ya. Terus kalau misalnya nih ini di konsol terakhir dia kita kan masih di if ya, if tapi serial 0000. Ini di if kalau ketika kita di config if memang tidak ada
penjelasannya ini serialnya di mana ya, kita harus ingat-ingat history CLI yang sebelumnya kita masukin itu apa gitu. Nah, kalau ini misalkan kita klik di serial yang lain, di interface yang lain, di serial 001. Ini kan berarti kan kita exit dulu nih. Jadi setelah clock rate, ini kalau mau CLI ya, ceritanya ya kita exit dulu, jadi dari if, dia exit, dia masuk naik ke config, gitu ya. Keluar dia ke config. Jadi kayak tangga gitu ya, kayak subfolder dan folder gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam, keluar, kita naik ke atas. Terus yang sini di CE ya masih yang 01 ya di CE, berarti kita bisa set clock rate-nya ke 64.000. 64.000. Nah, bisa. Nah, terus apa yang terjadi ketika kita melakukan setting clock rate di interface yang DTE? Berarti kan 010 ini kan DTE nih. Nah, terus clock rate-nya default kan 2 juta, 200 ribu. Nah, 200 ribu ini kan clock rate default gitu ya. Nah, ini kalau kita set ke 64.000, kenapa kok 64.000? Nah, ini memang angka untuk tabel yang serial itu clock rate-nya memang 64.000. Ini kalau kita set, nah ini dia akan error. This command applies only to DCE interface. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau dicek ya di halaman config-nya di TE-nya ini satu ini di ininya tetap 64.000, cuma komennya tadi itu salah. Kita coba cek dulu. Exit 2 kali gitu ya. Ini mau apa, crash atau mau mau tanda tanda tadi juga nggak masalah kalau buat show terus varian mau presentering buku recording mau nggak sana. Nah, ini kan DTE ya kan. Nah, DTE-nya itu dia kalau nggak salah clock-nya itu nggak masuk. Terus ini kalau DTE nya clock-nya clock-nya ya DTE dia tidak ada informasi clock ya, dia hanya mengetahui TX NRX clock detected, ini maksudnya untuk deteksi untuk di ya, di salah satunya gitu ya, di router 3 tadi kita belum set clocknya ya, masih 200 ribu. Yuk, coba kita lihat yang mau yang ngomong tadi kan DCE, nah ini langsung keluar nih clock rate-nya 64.000. Jadi yang saya maksud adalah meskipun di bagian konflik itu clock rate-nya di sini set 64.000, tapi ketika dia itu DTE enggak keset gitu clock rate-nya. Dan ya di CLI ini apa di interface-nya paket tracer dia akan tetap 64.000, dia enggak ngereset atau kembali ke settingan defaultnya dia ke di 200.000 seperti itu. Jadi ini mau dibiarkan seperti ini ya nggak apa-apa, tapi dia sebenarnya nggak ada gitu, dia nggak nah, dikembalikan ke 200.000 pun juga ini nggak bisa gitu, error gitu. Paling yang not set pun juga nggak bisa gitu, not set itu nggak bisa. Ya amannya sih ini nggak berubah seperti itu. Terus kita harus set di router 3 itu ini 64.000.
yang kurang tadi ini tadi 2 juta ya harusnya tadi ya pokoknya kayak 4.000 udah. Jadi intinya itu ya. Untuk serial ya. Jadi kita harus pakai yang DCE. Itu aturannya Cisco sih. Jadi kalau mau konekkan ke antar router menggunakan apa serial ya, serial serial WAN gitu, dia harus menggunakan kabel DCE. Itu kan yang DCE. Itu. Kalau di Cisco itu jangan lupa centang on. Jadi kalau di CLI-nya namanya no shutdown seperti itu. Centang on ini juga centang on supaya itu jadi hijau kuningnya koneksinya jadi hijau. Nah, terus yang PC ini kita menggunakan kabel cross ya, crossover ya. Begini pas Ethernet 00, nah ini simple. Sama untuk router itu kalian harus centang 0 on atau no shutdown itu supaya dia hijau seperti ini. eh itu sih apa namanya informasi penting yang tambahan ini dari fisika. Nanti kalau misalkan kalian ingin membuat apa namanya denah jaringan gitu ini kan nggak beraturan nih, kalian klik kanan aja di kanan atas ya, di atas ya utamanya klik kanan terus minus. Ternyata kalau kabel eh, ke PC dia tetap langsung nggak pakai apa namanya ini cable management. Harusnya mungkin ada ya di NIS ini ada mungkin ada cable management atau apa mungkin di komponen tidak tahu itu kalian bisa. Oh ini ada touch panel. Touch panel bisa di sana mungkin touch panel. Oke, ya ini sedikit agak bisa sedikit apa namanya eh, visualisasi yang bisa kalian pakai gitu nantinya kalau misalkan dia ada tugas gitu jadi bisa main ini tadi kita kan masuk ke bagian dalam ya jadi kita levelnya ke atas itu bisa itu menggunakan ini apa namanya menggunakan physical location yang kayak tanda kompas gitu terus kita jam untuk selected. Ini namanya eh, main layering closet ini ya namanya main layering closet. Terus kalau di atasnya corporate office type-nya building seperti itu. Terus misalkan Home City ya City ini apa namanya mungkin kalian bisa gunakan basic ini untuk visual. Home City per City ya City ya per City ya itu untuk yang logical tadi untuk DCE dan DTE itu ya jadi uh, mungkin itu tambahannya sementara ini. Nah untuk yang activity wizard ini sebenarnya di apa namanya untuk daripada kalian membuat apa namanya soal seperti ini nah terserah sih effort mana effort bikin seperti ini kemudian kalian bikin soal cerita kayak gini ya jadi nah ini yang soal nomor 4 ini adalah
aturan ini apa namanya jalur pengiriman datanya ya. Jadi dari mana ke mana seperti itu. Itu kalian tulis secara cerita seperti ini bisa, atau kalian bisa menggunakan paket tracer activity wizard. Nah, nanti itu kalau tidak salah activity wizard itu dia kan jadinya seperti ini. Jadi ini jadi PKT atau PKA gitu ya. Ini dia nanti kalau kalau setelah selesai ya menggunakan activity wizard, kalau selesai gitu ini PKA, PKA activity atau PKT kalau zaman dulu sih. Nah, itu dia langsung keluar soalnya seperti itu. Jadi contohnya nih kalau zaman dulu um, saya ikut asisten tahun 2011, 2012, ya 2014 itu pakai pakai tracer ya. Jadi contohnya ini ya saya bilang asisten gitu sama pakai sederhana, ada ceritanya, ada lokasi, kemudian ada 10 klien. Jadi apa namanya PNSM ini ya, ada pasar netting ya, ada 10 klien berapa, terus IP router, terus IP router. Nah, ini tertulis sih sebenarnya, ini tertulis. Ini soal tertulisnya kayak gitu. Terus ada ininya juga sih, ada PKT-nya sih, tes sistem. Nah, sama ini ada PKT-nya. Kalau PKT itu kalau nggak salah ini save sipan ini, kalau kita mau save gitu ya, save, nah itu dia jadi PKT. Nah, kalau PKA itu jadi kayak ada soalnya gitu, menggunakan extension atau itu bisa. Nah, ini kebetulan saya lagi enggak sempat bikin yang activity, jadi ya tergantung nanti kalian mau effort pakai soal seperti ini ya silahkan. Jadi paling nanti kalau mau apa namanya mau pakai nge-share file pakai tracer ya di save aja seperti ini PKT. Nah, tapi nanti soalnya dia dia load gitu, ini kosongan kayak gini mungkin semuanya di reset ya. Um, atau kalau mau dari awal ya berarti nggak pakai PKT. Mungkin kalau PKT ini kan hanya masuk-masukin IP atau konfigurasi yang advance, atau mungkin nggak dikasih ini, nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih koneksi, nggak dikasih connection. Jadi mungkin supaya routernya seragam semua gitu. Kadang kan kalau mahasiswa yang nggak memperhatikan kan, wah routernya yang mana ya, routernya sembarang gitu, sembarangan. Jadi nggak ini apa lah, asistennya harus ngecek ini routernya bener apa enggak. Di, jadi itu sih malam ini yang mau saya sampaikan, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi kalau mau tanya Google, kayaknya gini gitu ya, untuk yang DCE kalau misalkan tadi lupa kayak gitu. Jadi dikasih konteks kalau kalian menggunakannya pakai tracer 9 ya, karena perbedaan versi kayaknya nih karena kan yang 9 ini dia paling baru, apa namanya, router-routernya juga beda. Yang versi 4000 ini di versi 8 kayaknya nggak ada, belum ada gitu di versi 7 gitu. Dan juga konektor-konektornya juga mungkin nggak lengkap seperti itu. Jadi mungkin itu aja hari malam ini yang mau saya sampaikan. Kalian ada yang mau ditanyakan kah? Saya mau tanya, berarti untuk cakupan materi pertemuan besok masih seputar ini ya Pak? Dari yang modul 1 dari buku yang di-share Pak TIP aja kah? Apa namanya, Topologi ya Pak? topologi
kan ini ya star terus apa grill apa gitu nempel-nempelnya di paket tracer seperti itu sama pengenalan ini toh pengenalan router-router perangkat yang ada di paket tracer sama koneksi. Nah itu tadi yang DCE itu disampaikan sekali koneksi antar router ini. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada. Oke, aman ya. Nanti mungkin kalau bisa kalian cobaan apa namanya menghubungkan antara dua laptop itu. Jadi supaya kalian punya